Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya bagimu ya Allah, segala kemuliaan, keagungan, kekuatan dan kebesaran hanya milik-Mu. Allah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan dengan kasih dan sayangnya jualah sehingga pada subuh hari ini kita masih berikan kekuatan dan kesempatan guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan terlupa pula marilah kita mengirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menebarkan tikar permadani kedamaian dan yang telah menggulung tikar kejahiliaan. Nabi sebagai uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faraq. Yang artinya ada dua nikmatan yang oleh kebanyakan manusia diabaikan, tertipu atau merugi daripadanya. Yakni yang pertama as-sihhah, nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Oleh Ibnul Bantolani, beliau merespon hadis ini dan menyatakan bahwa tidaklah seseorang itu memiliki waktu luang hingga dia sehat. Oleh karena itu, beliau menasihatkan hendaknya kita semua ini bersemangat, bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kita yang sangat berarti ini, lebih aktif, lebih produktif, lebih inovatif. Ya, dalam bahasa Arab sering kita dengarkan pepatah bahasa Arab, man jahda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Man shara 'alad dar wasalah, barang siapa yang berjalan di atas jalan yang dipersyaratkan oleh sebuah kesuksesan, maka sampailah ia kepada tujuannya, kepada mimpi-mimpinya, kepada harapan-harapannya atau cita-citanya. Oleh karena itu, Ibnul Bantolani menegaskan lebih lanjut bahwa untuk mensyukuri dua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan tidak mensyukuri, atau dengan kata lain tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi segala larangan-larangannya, itu berarti sama halnya merugi dalam kehidupan ini kata Ibnul Bantolani. Lebih lanjut, Ibnul Jauzi berpendapat atau merespon hadis ini. Beliau menyatakan bahwa terkadang manusia itu kondisinya sehat, tetapi bisa jadi dia tidak punya waktu luang karena sibuk mengurusi dunianya. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu sekalian, terkadang seseorang itu punya waktu luang yang cukup banyak, tetapi dia tidak sehat. Oleh Ibnul Jauzi menyatakan bahwa hanya saja kelemahan manusia itu ketika dia diberikan dua nikmat yang sangat berarti dalam hidup ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Terkadang manusia itu bermalas-malasan. Kita malas. Bayangkan Bapak sekalian pengaruh digital
sekarang ini di era generasi Z. Setiap hari kita scrolling terus WA sampai berjam-jam, habis waktu itu kita tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini mestinya kita banyak mengaji, berzikir dan seterusnya. Coba Bapak bayangkan, pernahkah mengalami Bapak Ibu sekalian di rumah, duduk di kamar tamu, ada istri, ada anak, ada suami, tetapi tidak ada saling menyapa, sibuk dengan HP-nya. Betul Pak? Betul ya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami ketika di atas ranjang sama-sama suami istri saling membelakangi, masing-masing sibuk dengan HP-nya? Terjadi Pak ya? Terjadi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak bangun di pagi hari atau subuh-subuh, apanya dulu yang diperhatikan Bapak Ibu sekalian? Istri atau HP? Itu biasa spontan Bapak Ibu sekalian, mana HP kemana? Saya mau cas. Bukan istrinya Bapak sekalian. Saking pengaruhnya yang namanya HP itu. Belum lagi media sosial, setiap hari banyak game-game, banyak banyak informasi-informasi yang kadang kita tidak mau nonton tapi lewat begitu saja di HP kita. Lihat Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu Ibnul Jauzi menyatakan bahwa dengan dua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, mestinya mengantarkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya semakin dekat dengan Allah, semakin intens beribadah kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengantarkan diri kita untuk melakukan banyak amal kebajikan. Apatah lagi dalam bulan suci Ramadan ini, pahala dilipat gandakan. Kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal kebajikan, membantu orang, menolong orang, berimpak dan bersedekah, menyumbang ke masjid. Apatah lagi ini ada program pengurus memperbaiki mihrab Pak ya. Nah, ini sudah cantik saya lihat masjidnya Pak. Aduh, luar biasa ini, semakin cantik, semakin berbenah Bapak sekalian. Nah, ini waktunya berimpak Bapak sekalian, bantu pengurus supaya tambah cantik ini masjid. Bayangkan Bapak sekalian, di hadis dijelaskan barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan istana di akhirat kelak nanti. Termasuk ya bagian dari mihrab ini, karena digunakan dan lain sebagainya, semen yang kita sumbang atau uang yang kita masukkan menjadi salah satu konstruksi dari masjid itu, bagian dari masjid itu. Maka selama masjid ini digunakan Bapak sekalian, meskipun Bapak sudah lama meninggal dunia, sudah jadi tulang belulang, itu amal jariahnya akan tetap terkirim ke Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ini, selama masjid digunakan, pahalanya tidak pernah berhenti mengalir bagi orang-orang yang bersedekah, berimpak, menyumbang ke masjid ini Bapak sekalian. Jadi diantaranya juga memanfaatkan dua nikmat besar itu, tidak hanya masjid, mungkin menyekolahkan anak. Nah, dengan anak-anak yang kita sekolahkan, orang lain kah, kemenakan atau siapa, kita sekolahkan, kemudian dia sukses menjadi guru, menjadi apa, selama dia jadi guru Bapak sekalian, karena berkat jasa kita, amal-amal jariah yang dilakukan ikut juga kita punya andil Bapak sekalian mendapatkan amal jariahnya Bapak sekalian. Nah, ini luar biasa, membangun fasilitas umum, sekolah, panti asuhan, irigasi, jalan raya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada di sini mungkin pejabat PU Pak, bangun jalanan proyek 500 atau 1 kilo atau beberapa kilo Bapak sekalian, berapa banyak mobil lewat itu setiap hari.
menggunakan jasa jalanan itu Bapak sekalian untuk lalu lalang mengurusi kehidupannya, ada yang mencari nafkah, ada yang semuanya urusan-urusan itu lewat jalan itu. Ratusan bahkan ribuan mobil lewat setiap hari. Selama itu digunakan Bapak sekalian, Bapak juga akan mendapatkan pahala amal jariah tanpa dikurangi pahala orang-orang yang lewat lalu lalang di jalan itu yang mengurusi macam-macam urusan dunia Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, kata Ibnul Jauzi, orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah orang yang mampu menjadikan dua nikmat itu untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal kebajikan, dan orang yang sangat merugi dalam kehidupannya dari dua nikmat itu adalah